Hai, ketemu lagi dengan saya Ruslan. Hari ini saya mau berbicara sesuatu hal yang cukup penting yang bisa saya share buat teman-teman semua. Kita ketahui bahwa saat ini penyebaran COVID-19 sudah terlalu masif, bahkan bukan hanya rakyat biasa saja yang kena, tapi banyak atlet yang sudah kena juga, bahkan kepala pemerintahan juga mengalami terpapar COVID-19. Hal yang menjadi basic terjadinya penyebaran yang masif menurut saya ada dua hal. Pertama, karena pengetahuan dari masyarakat itu sendiri yang masih begitu rendah, sehingga mereka banyak yang tidak peduli akan COVID-19. Dan yang kedua, banyak orang-orang yang sudah terpapar COVID-19, baik itu OTG, orang tanpa gejala, maupun orang yang mengalami gejala, tapi mereka tidak mau jujur. Nah, hari ini saya mau bicara tentang OTG, atau orang yang bergejala tapi tidak mau jujur. Kenapa mereka punya beralasan mereka tidak mau jujur untuk mengungkapkan bahwa mereka adalah pasien COVID atau ex pasien COVID? Saudara, dari hasil pembicaraan saya dengan beberapa teman-teman yang pernah mengalami gejala maupun orang tanpa gejala COVID-19, ya, saya dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar dari orang-orang yang sudah dicap mereka terpapar oleh COVID-19, mereka mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Alih-alih mereka sembuh, ex-pasien itu malah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan pada saat dia kembali ke rumah mereka masing-masing. Saya mencatat ada beberapa kejadian-kejadian yang tidak mengenakan yang dialami oleh ex-pasien COVID. Salah satunya stigma negatif ex-pasien COVID. Jadi teman-teman yang pernah mengalami COVID-19, dia dianggap seperti aib, ya. Dan selain itu mereka diperlakukan secara diskriminatif. Seperti apa contohnya? Mereka mendapatkan penolakan ex-pasien, ya, dari lingkungannya, lalu mengalami isolasi sosial. Seperti misalkan dia dikucilkan dari lingkungannya, bahkan mau mengikuti ibadah, orang-orang menjauh daripadanya walaupun ex-pasien COVID ini sudah dinyatakan sembuh, ya. Lalu kehilangan akses kehidupan dan tempat tinggal. Pada saat dia keluar dari rumah sakit, dia diusir oleh ibu kosnya, ya, atau juga ada juga yang kontrakan dan diusir oleh orang-orang sekitarnya. Selain itu juga kehilangan dukungan, seperti misalkan pada saat rumah ex-pasien COVID ini mengalami kerusakan, misalkan pada saat hujan besar ada kebocoran, dia akan mengalami kesulitan sekali untuk mendapatkan tukang-tukang perbaikan rumah, atau AC-nya rusak, mencari tukang AC-nya susah, mau cari tukang untuk perbaikan jet pump susah, dan mereka merasa diisolasi. Selain itu juga banyak pasien COVID yang sudah sembuh, dia mengalami kehilangan atau pengurangan income yang cukup drastis. Ada teman saya, istrinya dia dagang makanan, dia kembali ke rumah dan dia lihat, ya, biasanya di rumah dagangan istrinya, makanan istrinya laku terjual sampai habis, tapi pada saat orang-orang di lingkungan mereka tahu bahwa teman saya itu masuk rumah sakit, otomatis makanan yang dijual itu hanya laku kurang dari 10%, dan yang beli pun juga rata-rata adalah orang-orang yang tidak tahu bahwa salah satu anggota keluarga itu mengalami penyakit COVID atau terpapar COVID-19. Saya cukup prihatin dengan perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, dan mungkin juga ada di negara-negara lain. Walaupun saya sadar masyarakat melakukan hal seperti itu sebagai proteksi untuk lingkungan mereka, proteksi untuk keluarga mereka supaya mereka tidak terpapar oleh virus COVID-19. Untuk hal seperti ini harusnya kita bersatu. Kita saling mendukung, kita saling menolong. Saya ingat sekali ada salah satu teman saya, mereka tinggal di Depok. Pada saat mereka tahu salah satu anggota lingkungan mereka mengalami terpapar COVID-19, apa yang mereka lakukan? Mereka gotong royong. Jadi semua warga yang ada di sana, tetangga-tetangga, tiap hari mereka mengirim sayuran, sehingga keluarga yang OTG tersebut tidak perlu keluar dari rumah. Jadi di depan rumahnya disiapin meja, tiap hari ada yang kasih makanan atau kasih sayur-sayur, kasih daging, sehingga mereka bisa masak sendiri. Harusnya sebagai bagian dari masyarakat yang beradab, kita coba untuk melakukan seperti itu. Kan bahwa gak ada satu orang pun yang mau mengalami terpaparnya COVID-19. Dan bahkan
Banyak juga orang-orang yang sudah menjaga protokol COVID, tapi dia terpapar juga dengan COVID. Jadi please, dari video ini, saya mau menghimbau teman-teman semua untuk coba, yuk kita bantu saudara-saudara kita yang OTG, yang mereka harus diisolasi mandiri. Beri support mereka, mental mereka, jangan diisolasi. Kalau kita punya kelebihan uang, ya, atau kita ada kelebihan sayur, berbagilah dengan mereka. Jangan kucilkan mereka, apalagi saat-saat mereka ingin pergi beribadah. Kita saat ini berada dalam satu kondisi di mana kita sama-sama sedang memerangi COVID-19. Seharusnya kita bersatu, seharusnya kita mendukung, seharusnya kita mensupport satu dengan yang lain, bukan malah memecah belah atau bahkan menjadi bahan gunjingan, bahan olok-olokan, atau bahkan juga bahan untuk gosip. Yuk sama-sama kita mau menjadi bangsa yang lebih beradab lagi, yang saling mendukung teman-teman atau saudara-saudara kita yang mengalami bencana ini. Terima kasih.